seperti ini dan galiannya kita naikkan, kemudian diratakan. Setelah dirata, kemudian kita gali dan kita tebar dengan gamping CaCO3 yang kami campurkan dengan mikroba. Pola padat, ketika gamping itu menjadi bongkahan batu, kemudian mikroba kita campur ke air, kemudian kita siramkan. Sepintas mati kalau melihat suhu panas dari gamping, namun mikroba kami insya Allah tangguh, sangat kuat, justru akan menjadi mikroba super, dan itu akan menghalangi kanker batang, busuk akar, dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di salah satu kebun saya, dan kebun ini kita gunakan sebagai tempat pembibitan alpukat untuk memenuhi program kami yang memberikan bibit kepada masyarakat sebanyak mungkin, kemudian mengedukasi mereka untuk merawat, kemudian panennya nanti kami yang akan mengelola, sehingga satu poin ekonomi masyarakat terangkat, kedua tim kami bermitra dengan masyarakat untuk mengembangkan sektor perkebunan alpukat. Kita akan berdaya bersama dengan masyarakat dan tim kami untuk mengembangkan, menjadikan wilayah kami menjadi sentra penghasil alpukat nasional. Kami akan memproduksi alpukat sebanyak mungkin dengan kualitas yang tentu harus bersaing. Untuk itu, kami terus melakukan riset, mencari alpukat terbaik, melakukan uji coba penanaman di berbagai ketinggian MDPL, berbagai kondisi lingkungan, dan akhirnya kami selangkah demi selangkah menemukan varietas-varietas yang bisa kita kompetisikan. Bisa kita kompetisikan secara nasional. Inilah tempat pembibitan kami. Dan kali ini tempat ini kita sulap menjadi kebun durian. Kira-kira sekitar 30 pohon akan kita tanam di sini. Dan nanti durian itu akan bertumbuh membesar, dan bawahnya nanti akan kita gunakan terus menjadi naungan untuk bibit-bibit alpukat kita. Nah, di kebun ini kami akan tanam bibit durian 3 varietas, yaitu tupai king, kemudian duri hitam, dan musang king. Adapun DPL ada di 700 mdpl, dan kami melakukan penanaman dengan cara yang simpel dan sederhana, tidak neko-neko. Yuk kita lihat seperti apa cara kami menanam durian dari awal. Nah, ini seperti yang kita lihat di depan kita ini, puluhan bahkan ratusan bibit varian yang kita uji cobakan di kebun kami. Namun kita sudah mengantongi 5 besar, katakanlah 5 besar yang cocok untuk di DPL 600 sampai 800, dan kami juga sudah kembangkan varian-varian yang di DPL 200 ke bawah. Jadi ini tinggal kami dongkel, kemudian kita alihkan ke kebun-kebun mitra, sehingga ini nanti akan kosong. Nah, setelah kita sampai ke ujung pencarian varian alpukat, maka selayaknya kebun ini akan kami sulap menjadi kebun durian. Nah, ini adalah bibit duri hitam, dan kami menanamnya dengan pembuatan busut yang tidak terlalu tinggi, karena setelah kami pelajari, busut yang terlalu tinggi tentu akan menguras juga energi dan
kami insya Allah mampu mengatasi masalah genangan air. Ini ketinggian bibit. Nah ini bibit seperti ini. Bibit ini agak lama, sudah mulai kurang air kemarin dan memang harus segera ditanam. Nah ini bibit-bibit yang kurang begitu bagus, namun awalnya dulu bagus. Nah, bukan berarti jelek. Ini nanti setelah kita pindahkan ke sini, berangsur-angsur menjadi optimal. Nah, bahan apa saja yang kita gunakan untuk menanam? Pertama, lokasi ini adalah seperti ini. Hanya kita gemburkan, kita gali di 30 cm, melingkar seperti ini, dan galiannya kita naikkan, kemudian diratakan. Setelah dirata, kemudian kita gali dan kita tebar dengan gamping CaCO3 yang kami campurkan dengan mikroba. Pola padat, ketika gamping itu menjadi bongkahan batu, kemudian mikroba kita campur ke air, kemudian kita siramkan. Sepintas mati kalau melihat suhu panas dari gamping, namun mikroba kami insya Allah tangguh, sangat kuat, justru akan menjadi mikroba super, dan itu akan menghalangi kanker batang, busuk akar, dan yang lain-lain nantinya. Nah, ada nutrisi pupuk? Nggak ada. Sementara hanya itu aja. Tidak ada pupuk dasar, tidak ada pupuk macam-macam, hanya gamping CaCO3 dengan mikroba tadi. Setelah ditanam, kemudian langsung dikocor. Dan ingat, pangkal batang di bawah perakarannya itu ada akar-akar yang harus dicari. Ketika melingkar dia harus dipotong, itu saja. Ini baru kemarin dan kita belum sempat videokan detik-detik penanaman. Setelah ini kita biarkan dalam waktu 1 minggu. Nanti kita akan melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair yang lebih didominasi oleh hormon pertumbuhan akar, hormon pertumbuhan. Jadi hormon-hormon seperti gibberellin, sitokinin, seperti itu dominan akan kita gunakan. Dan kali ini saya akan coba menggunakan pupuk organik cair kilat. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya dalam beberapa bulan ke depan. Ini bibit-bibit alpukat yang sudah mengering karena musim kemarau, kekurangan air. Ini musangging, bibit hanya 50 cm. Dan ini lahan yang sedang kita babat dan akan kita lakukan penanaman. Nah, jadi teman-teman, ini dulu pembibitan alpukat. Sudah puluhan ribu yang kita kembangkan di sini, dan sekarang sudah kita tinggal bikin dikit-dikit, 5.000 sehingga nggak banyak. Dan ini musangging, itu duri hitam. Ini jengkol, ini nanti kita tebang kayu-kayu itu jengkol. Ini alpukat yang ketika nanti mengganggu kita pindahkan. Itu bibit. Lihat. Oke, pakai ianya. Ya, orang cobaan pakai pupuk kilat. Ya. Jadi kocor weh. Jadi ada petunjuknya, nanti coba kita kocor ya. Tidak harus hari ini. Bisa nanti pas besok atau lusa lah. Ya. Ya, kurang simpan di situ ya. Mohon, Pak. Nah, ini akan kita sulap jadi kebun durian. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Untuk informasi lebih lengkap hubungi 0812 1463 3500.
bibitnya. Dan ini base camp kami untuk bikin pembibitan. Itu bahan-bahan organik. Ini tempat tinggal tim kita, tempat ngeliwat dan makan. Dan ini bibit alpukat yang siap kita semai. Dan ini tempat pembibitan alpukat kami. Nah, ini penuh seperti ini sekitar 8.000. Kalau dengan polybag besar, dan kebetulan kemarin stok polybagnya habis, akhirnya kita ganti yang gede nih, segede gini, ini 20-an ini. Mestinya segini aja kita, udah cukup. Dan bibit-bibit ini nanti bibit yang berkualitas kita dapatkan dari biji-biji yang terbaik, biji yang tua, yang keras dan sehat, bebas jamur. Kita sangat serius untuk membuat bibit-bibit unggulan, dan saya pastikan bibit dari seedling adalah bibit yang terkuat untuk menghadapi semua persoalan di lapangan. Persoalan kita tidak tahu atau tidak bisa menaklukkan hama penyakit seperti busuk akar, kanker batang, dan yang lain-lain bukan karena seedlingnya, tapi karena kemampuan kita belum tahu bagaimana mengatasi persoalan itu. Jadi jangan menyalahkan seedling. Dan ini indukan-indukan, ini kiri kanan, ini semua sudah alpukat dan kita tanam seedling. Dan ini ratusan pohon, hanya durian kita tanam di sini saja. Nah, ini nggak keurus planter bag. Kemarin kemarau panjang, kemudian tim saya juga lagi mudik, jadi ya sudahlah, terbengkalai. Dan saatnya sekarang menjadi kebun durian. Oke, demikian tadi teman-teman bercerita singkat. Ada musangking, ada duri hitam, ada tupai king, dan di sana itu adalah kebun kami, kebun alpukat Panjalu, luasan sekitar 30 hektar, dan di sana adalah kebun produksi TPL 800-an, dan ini adalah kebun pembibitan. Besar harapan saya kepada teman-teman semua untuk menonton YouTube ini, mensupport kami. Jika ada manfaat yang bisa kita petik, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Dan ayo kita membangun desa, kita membangun bangsa ini dengan berkontribusi. Perbanyak tanaman, apapun variannya, apapun jenisnya, dan fokus di bidang itu sehingga kita akan menjadi orang yang punya andil, punya dampak positif. Terlebih ekonomi bangsa ini sedang bertumbuh. Jika kita tidak ikut campur, maka siapa lagi yang akan membangun bangsa ini? Apakah asing? Apakah kita sendiri sebagai putra bangsa? Salam dari Bang Tayib, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.